Prabowo bukan penyebab Indonesia gelap, tetapi Pak Jokowi lah penyebab Indonesia gelap gulita. Mengapa? Karena Pak Jokowi satu masalah saja menyebabkan seluruh rakyat di dalam kegelapan, yaitu satu masalah tentang Pak Kasmujo. Pak Kasmujo dahulu diakui oleh Pak Jokowi sebagai dosen pembimbingnya. Nah, saat ini Pak Kasmujo tidak diakui lagi oleh Pak Jokowi sebagai dosen pembimbingnya. Lalu siapakah sebenarnya yang berbohong dan berdusta? Apakah Pak Kasmujo yang berbohong dan berdusta, ataukah Pak Jokowi yang berbohong dan berdusta? Coba seluruh rakyat Indonesia berusaha berpikir dengan jernih, dengan hati nurani. Dijawab siapakah sebenarnya yang berbohong tentang masalah ini. Apakah Pak Kasmujo yang berbohong dan berdusta, ataukah Pak Jokowi yang berbohong dan berdusta? Coba silakan jawab. Nah, kalau masyarakat Indonesia mampu menjawab dengan jelas terang benderang, berarti Indonesia nggak gelap. Tetapi akan menjadi suatu kegelapan jika ternyata satu masalah ini saja seluruh rakyat Indonesia di dalam kegelapan, tidak bisa menjawab dengan terang benderang siapa sebenarnya yang berbohong dan berdusta di dalam masalah ini. Apakah Pak Kasmujo yang dulu mengaku-ngaku sebagai dosen pembimbingnya Pak Jokowi, dan sekarang ini Pak Kasmujo tidak mengakui lagi sebagai dosen pembimbingnya Pak Jokowi, ataukah justrulah Pak Jokowi yang berbohong dan berdusta mengaku-ngaku sebagai murid? Ataukah memang Pak Jokowi yang memang berbohong dan berdusta? Karena di dalam video yang sudah beredar di mana-mana, video itu kan sumbernya dari salah satu channel YouTube milik pemerintah yang mengupload, mendokumentasi kegiatan Pak Jokowi ketika berkunjung ke UGM. Kemudian di situ videonya viral kemana-mana. Pak Jokowi memanggil Pak Kasmujo untuk maju ke depan panggung maksudnya. Dan Pak Jokowi memperkenalkan Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya. Jadi Pak Jokowi menyuruh Pak Kasmujo naik ke panggung, dan Pak Kasmujo naik. Kemudian Pak Jokowi berkisah dulu bagaimana dia dibimbing skripsi oleh Pak Kasmujo. Dengan entengnya, dengan enaknya Pak Jokowi membuat kisah dan cerita yang indah, luar biasa. Tetapi masalahnya, kenapa saat ini Pak Jokowi berbalik arah, tidak mengakui Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya? Ini sebenarnya presiden model apa? Ngomongnya mencela-mencela. Kan sabdo pandito ratu ora kena wolawali. Sabdo pandito ratu ora kena wolawali ini adalah falsafah dari Jawa. Sabdo pandito ratu, ucapan seorang ratu, seorang raja, seorang presiden, ora kena wolawali, tidak boleh berbolak-balik. Nah, kalau sabdo pandito ratunya wolawali, ucapan seorang pemimpinnya berbolak-balik, tentunya seluruh rakyatnya di dalam kegelapan. Jelas ini satu masalah doang loh ya. Ini baru satu masalah doang. Nah, nanti kalau Allah Jalla Jalaluh sudah mulai membuka satu lagi permasalahan dibuka berikutnya, Masya Allah, naudzubillah wa naudzubillah. Tetapi karena beliau ini adalah mantan presiden, maka kami sangat berharap agar dibongkar satu persatu. Kami memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah segera membuka tabir kegelapan ini. Tabir kegelapan ini dibuka oleh Allah secerang-terangnya agar rakyat Indonesia bisa maju dan religius. Karena saat ini rakyat Indonesia masih dalam kegelapan. Lawang satu masalah saja ternyata rakyat Indonesia kebingungan menjawabnya. Siapakah sebenarnya yang berbohong dan berdusta? Apakah Pak Kasmujo ataukah Pak Jokowi? Seluruh rakyat Indonesia masih kebingungan. Ini belum membahas masalah ijazah loh ya. Ini baru membahas tentang siapakah sebenarnya antara Pak Kasmujo dengan Pak Jokowi ini yang berbohong dan berdusta. Ini kan luar biasa. Ini namanya petaka, malapetaka, fitnah yang sangat besar. Karena ucapan seorang presiden ternyata wolawali.
berbolak-balik tidak karu-karuan. Dan anehnya lagi, masih terlalu banyak rakyat Indonesia yang buta mata hatinya, mati-matian mendukung Jokowi, bahkan menyerang saya tidak masalah. Saya diserang gak apa-apa. 2 periode kami mendukung Pak Jokowi. 2 periode kami mendukung Pak Jokowi. Kenapa? Ya karena saat itu dari semua pilihan, mana sih yang antara yang buruk-buruk, mana yang lebih agak mendingan begitu. Karena Pak Jokowi ini berasal dari rakyat jelata yang tidak hidup mewah dari kecil, tapi hidup sengsara susah menderita sejak kecil. Harapan kami ketika beliau menjadi presiden benar-benar mampu merasakan penderitaan rakyat kecil. Karena beliaunya kan di mana-mana belusukan, tapi ternyata banyak sekali rakyat Indonesia yang kecewa berat. Karena ternyata itu ya tidak sebenarnya apa yang beliau tampakkan. Karena belusukannya kan mohon maaf nih selalu diliput media. Nah kalau seorang raja yang Gung Adil Binatoro, seorang raja yang betul-betul adil, itu dia belusukan tanpa diikuti oleh kamera. Tanpa diikuti oleh kamera dia belusukan di mana-mana dan rakyat banyak yang bercerita. Inilah saya mendapatkan bantuan dari Pak Jokowi. Tiba-tiba di mana-mana banyak rakyat yang bercerita. Itulah yang namanya raja yang benar-benar Gung Binatoro, adil yang benar-benar sesungguhnya. Tetapi kan masalahnya Pak Jokowi selama itu belusukan kemana-mana selalu diliput media. Ada tim khusus yang menunjukkan itu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu hanya pencitraan belaka, ya ternyata tidak bisa disalahkan. Jadi kepernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi belusukan itu hanya pencitraan belaka, ya sekarang itu bisa dibuktikan. Karena ternyata tidak banyak rakyat yang tiba-tiba nih mengaku, saya tiba-tiba didatangi Pak Jokowi dikasih modal sekitar 100 juta misalnya. Rakyat miskin, benar-benar miskin loh ya. Di mana lagi ada yang cerita lagi, di mana lagi cerita lagi tanpa diliput oleh media sama sekali. Inilah yang menyebabkan kegelapan di Indonesia. Lowong satu masalah saja tidak selesai. Hanya satu masalah tentang Pak Kasmujo. Ini satu masalah tentang guru dengan murid loh ya. Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo itu kalau benar-benar pernah berhubungan antara guru dan murid, kemudian menjadi masalah seperti ini adalah bencana, musibah, malapetaka menimpa Indonesia. Indonesia dalam keadaan gelap gulita. Oleh sebab itulah kami tidak akan tinggal diam saja. Walaupun banyak orang-orang yang masih membenci kepada kami karena memang mereka belum sadar dan belum waras. Oleh sebab itulah kami tetap akan terus berjuang sampai Indonesia ini benar-benar terang benderang menjadi negara yang maju dan religius. Amin, amin, amin. Allahumma amin.